Salah satu pertanyaan yang paling sulit saya jawab selama jadi reviewer adalah, Bang, minta rekomendasi TWS yang murah tapi bagus. Saya bingung, karena murah dan bagus itu dua kata yang sangat kontradiktif gitu. Kalau murah biasanya jelek, kalau bagus biasanya mahal. Tapi ternyata TWS yang kontradiktif itu udah saya temukan sekarang. Bagus tapi murah. Kenalin sob, Huawei FreeBuds SE4 ANC. Kita mulai dengan kata murahnya dulu. Agak nggak masuk akal, brand sekelas Huawei, sebuah brand besar dan punya jam terbang yang sangat tinggi untuk urusan pengembangan perangkat audio, bisa jual sebuah TWS dengan harga 300 ribuan. Sebenarnya nyari TWS yang oke di range harga segini tuh nggak susah, tapi nyari TWS dari brand yang gede dan terpercaya bisa dipastikan itu sebuah hal yang mustahil. Selanjutnya kita masuk ke kata bagus ya. Percaya atau enggak, TWS 300 ribuan ini hampir punya semua yang lazimnya ada di TWS dengan harga 2-3 kali lipat lebih mahal. Coba saya ceritain sedikit impresi suaranya. Untuk frekuensi low, dengan ukuran driver 10 mm yang berjenis dynamic, TWS ini punya potensi buat ngasilin suara bass yang berasa gitu. Artinya nggak cuma ada, tapi cukup enak dengerin dan dirasain gitu. Bassnya itu cukup deep buat lagu-lagu yang bergenre pop, EDM, atau bahkan dangdut. Tapi tentu aja, deep atau enggaknya sebuah bass itu sangat tergantung sama sealing ear tips di kuping kita. Karena sedikit aja sealingnya kebuka, bassnya jadi kempes biasanya. By the way, dalam paket penjualan ada 3 opsi pilihan ukuran ear tips ya, jadi bisa disesuaikan dengan ukuran kuping kalian. Untuk frekuensi mid, vokal di TWS ini kerasa cukup jelas, agak maju dengan space yang cukup gitu. Nggak kerasa ketutup sama suara treble atau bass gitu. Vokalnya kedengeran tetap jelas buat dengerin lagu yang dominan vokal. Atau sekedar buat dengerin podcast, suaranya masih enak lah. Untuk frekuensi high, treble-nya kerasa lumayan jernih, nggak terlalu nonjol, nggak kerasa piercing juga. Treble-nya enak pokoknya, nggak kerasa nusuk. Artinya tuningnya lumayan balance, nggak terlalu bright, tapi detailnya tetap kedengeran. Terutama untuk instrumen-instrumen kayak hi-hat, string, pokoknya yang suara-suara yang tajam lah. Secara teknis, tuningnya lumayan balance, tapi bassnya tuh agak kerasa di boost ya, biar kerasa lebih nendang atau lebih berisi gitu. Buat lagu-lagu bergenre tertentu. Bukan buat audiophile memang, tapi buat harga dan speknya, TWS ini oke banget menurut saya. Soal sound quality, menurut saya sudah oke, dan masih sangat bisa dipahami dan diterima ya, dengan harga 300 ribuan. Tapi ada yang sangat nggak masuk akal, yaitu ANC-nya atau Active Noise Cancellingnya. Untuk TWS di harga segitu atau 300 ribuan, ANC FreeBuds SE4 ini lumayan agak ngagetin ya. Emang sih, nggak nyampe senyap total kayak seri Pro-nya, tapi fitur hybrid Active Noise Cancellingnya ini ampuh banget buat ngilangin suara-suara berfrekuensi rendah, kayak suara motor, suara mobil, atau AC. Kalau kalian pakai di cafe atau kantor, efeknya lumayan kerasa. Saya masih bisa dengerin suara orang, tapi jadi jauh lebih pelan dan nggak ganggu konsentrasi gitu. Sejauh ini, kayaknya ini TWS termurah dengan kualitas ANC terbagus yang pernah saya coba. Bahkan mereka klaim kalau TWS ini bisa ngilangin suara noise sampai minus 50 desibel. Gokil! Dia juga punya multi-mode ANC, artinya dia punya beberapa mode ANC yang bisa kita pilih, kayak Dynamic, Ultra, General, atau Cozy. Jangan lupa, install aplikasi AI Live buat manage si TWS ini, karena settingannya banyak, mulai dari mode ANC, equalizer, gesture control, sampai update firmware si TWS. Huawei juga nambahin AI Noise Control yang otomatis ngatur tingkat peredaman sesuai kondisi sekitar. Responnya cepat, walaupun kadang agak agresif pas pindah dari tempat ramai ke tempat yang sepi. Terus gimana untuk kualitas mikrofonnya? Nah, TWS ini punya dual mic beamforming dengan algoritma AI Call Noise Reduction. Pas saya coba, hasilnya lumayan jernih, suara kedengaran natural, nggak kayak robot, dan bisa memfilter noise di background kayak suara angin atau lalu lintas. Biar lebih jelasnya, saya akan coba rekam suara pakai TWS ini di beberapa skenario. Nah, kalau sekarang saya lagi ada di pinggir jalan tol. Pinggir jalan tol. Jadi sudah dipastikan ini berisik banget, dan suara mikrofon yang ditangkap oleh TWS FreeBuds 4 SE4 suaranya bersih dan jernih, seperti yang kalian dengarkan. Nah, sekarang saya lagi ada di tempat yang ramai banget. Terus ini lorong daerah Sudirman. Jadi suaranya menggema, tapi di mikrofon ini bersih, tidak ketangkap suara apapun. Padahal ada mbak-mbak, mas-mas yang teriak berisik, tapi suaranya bersih. Karena mikrofon di TWS ini bisa meng-cancel noise.
Buat durability, Huawei kayaknya rada serius ngegarap TWS ini. Dia punya rating IP54, artinya aman dari debu dan cipratan air. Buat olahraga atau dempet-dempetan di komputer lain, TWS ini bisa dipastikan nyaman nih. Beratnya cuma 4,3 gram per earbuds juga bikin nyaman dipakai lama, nggak bikin kuping cepat pegal gitu. Material plastik gloss ini juga nggak kerasa murah, tapi emang agak gampang ninggalin sidik jari sih. Untungnya, case-nya lumayan solid dan magnetnya tuh kuat. Tuh. Jadi nggak gampang kebuka kalau ditaruh di kantong atau di tas. Tambahan buat durability, pihak Huawei sendiri bahkan udah ngetes langsung TWS ini dengan berbagai macam percobaan. Mulai dari dites colok cabut port Type-C-nya sampai 8.000 kali. Buset, 8.000 kali coy. Buka tutup charging case-nya sampai 40.000 kali. Gimana aja 40.000 kali begini ya? Sampai... Oh iya, Bang capek Bang! Sampai ambil taruh si TWS sebanyak 10.000 kali, drop test dari ketinggian 1,8 meter, tes banting di suhu minus 40 derajat sampai 70 derajat Celcius, dan lain-lain. Head dah. Kayaknya Huawei terlalu serius nih membuat TWS ini. 300.000 ngetesnya begitu. Buat apa coba? Luar biasa Huawei. Untuk konektivitas, TWS ini pakai Bluetooth 5.4 dengan low latency mode. Koneksinya stabil, pas di pairing dengan ekosistem Huawei, kayak HP atau tablet yang pakai MIUI atau HarmonyOS, koneksinya kerasa seamless. Jadi pas TWS dibuka, muncul pop-up otomatis dan bisa berpindah antar device secara real time. Untuk device Huawei. Di device non-Huawei, pairingnya tetap kerasa cepat dan stabil, walaupun nggak ada integrasi ekstra kayak pop-up window ya. Latensinya juga kecil waktu diajak buat nonton video atau main game. Buat baterai, TWS ini bisa jadi yang paling dewa. Anjir. Dalam sekali charge, TWS ini bisa bertahan sekitar 7 jam dengan INC aktif dan 10 jam tanpa INC. Dengan charging case, totalnya bisa tembus sampai 50 jam playback. Nah, ini upgrade nih, karena si FreeBuds SE3 cuma bisa sampai 42 jam aja sekali ngecas. 10 menit untuk pemakaian sekitar 4 jam, cukup banget buat situasi darurat. Buat ngisi penuh sekitar 1 jam buat earbud dan sekitar 1,5 jam buat keseluruhan set dengan case. Oh iya, lupa bahas soal desainnya. Dari segi desain, TWS ini punya desain in-ear dengan batang yang ramping dan enteng. Saya nggak tahu nama batang itu apa, jadi saya sebut batang aja. Tiap earbud cuma sekitar 4,3 gram. Desain kayak gini tuh kerasa pas banget di kuping dan nyaman dipakai dalam waktu yang lama. Case-nya juga kecil dan gampang dibawa. Beratnya sekitar 36 gram doang. Overall saya suka sama bentuknya, simpel. Yaudah, segitu aja review saya kali ini. Kita mulai kalau kalian suka dengan video ini dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Irfan pamit dan adios.